Hai semuanya, apa kabar? Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas tentang soal-soal yang berhubungan dengan bangun ruang. Sebelumnya, teman-teman semua tahu nggak sih apa itu bangun ruang? Oke, aku bakal jelasin sedikit ya. Nah, jadi bangun ruang itu merupakan bangun 3 dimensi yang memiliki ruang, volume atau isi, dan sisi-sisi yang membatasinya. Nah, perlu teman-teman ingat nih, bangun ruang ini memiliki dua kelompok. Yang pertama, bangun ruang sisi datar, dan yang kedua adalah bangun ruang sisi lengkung. Yang termasuk ke dalam bangun ruang sisi datar adalah balok, kubus, prisma, dan juga linmas. Sedangkan yang termasuk ke dalam kategori bangun ruang sisi lengkung itu ada tabung, kerucut, dan juga bola. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang bangun ruang. Sekarang kita lanjut ke soal-soal yang berhubungan dengan bangun ruang sebanyak 5 untuk kelas tinggi di SD. Benny dan teman-temannya membuat bangun balok dengan cara menyusun kubus-kubus satuan. Berapakah kubus satuan yang dibutuhkan untuk membuat bangun balok? Nah, jadi balok di sini memiliki panjang sama dengan 3 kubus, lebarnya 3 kubus satuan, dan tingginya juga 3 kubus satuan. Nah, karena tadi di dalam balok tersebut terdapat kubus-kubus satuan yang memiliki panjangnya 3 kubus satuan, lebarnya 3 kubus satuan, dan tingginya 3 kubus satuan. Maka banyak kubus satuan dengan volume kubus satuan yaitu 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 27. Jadi hasilnya adalah 27. Dan kubus satuan yang dibutuhkan untuk membangun balok adalah sebanyak 27 kubus satuan. Nah, selanjutnya kita membahas soal yang berikutnya ya. Jika diketahui luas bangun ruang adalah 600 cm persegi, lebar 6 cm, dan memiliki tinggi 10 cm. Yang ditanya adalah, maka panjang balok tersebut adalah. Nah, untuk mencari ini kita perlu rumus, yaitu rumus mencari panjang balok adalah LP sama dengan 2 dikali P dikali L ditambah P dikali T ditambah L dikali T. Setelah kita mengetahui rumusnya yaitu LP sama dengan 2 dikali dalam kurung P dikali L ditambah P dikali T ditambah L dikali T. Maka jika kita masukkan angkanya, 600 sama dengan 2 dikali P dikali 6 ditambah P dikali 10 ditambah 6 dikali 10. Kemudian 600 sama dengan 2 dikali 6P ditambah 10P ditambah 60. Kemudian 600 sama dengan 2 dikali 16P ditambah 60. 16 ini didapat dari 6 dan 10 yang ditambahkan. Kemudian 2 dipindah ruaskan ke bagian 600, maka 600 dibagi 2 sama dengan 16P ditambah 60. Nah, setelah 600 tadi dibagi dengan 2, maka didapatkanlah hasilnya 300. 300 sama dengan 16P ditambah 60. Dan 16 ini dipindah ruaskan ke bagian 300 dan 300 dipindahkan. Maka tandanya menjadi minus. Berarti 16P sama dengan 300 dikurang 60. 16P sama dengan 240.
300 dikurang 60 adalah 240. Kemudian P sama dengan 240 dibagi 16. Nah, 16 ini dipindah ruaskan ke bagian 240, maka itu tandanya menjadi dibagi. Kemudian hasil dari pembagian tersebut adalah 15 cm. Jadi didapatkanlah hasilnya panjang dari balok tersebut adalah 15 cm. Nah, sekarang kita memasuki soal yang ketiga. Soal kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang yang disebut juga dengan tabung. Dan soalnya adalah, diketahui tabung memiliki jari-jari sama dengan 7 cm dan memiliki tinggi 20 cm. Jadi, yang ditanya adalah volume. Berapakah volume bangun ruang tersebut? Nah, untuk mencari ini, karena jari-jarinya sudah diketahui 7, maka kita menggunakan rumus V-nya sama dengan 22/7. Nah, jadi untuk mengetahui volume sebuah tabung ini, kita memerlukan rumus. Rumusnya adalah V sama dengan V dikali R pangkat 2 dikali T. Setelah itu, kita masukkan angkanya. V sama dengan 22/7 dikali 7 pangkat 2 dikali 20. Maka didapatkan hasilnya V sama dengan 22/7 dikali 49 dikali 20. Jadi hasil dari 7 pangkat 2 adalah 49. Kemudian V sama dengan 22/7 dikali 980. Hasil dari 49 yang dikali dengan 20. Kemudian hasilnya adalah V sama dengan 3080 cm persegi. Memasuki soal selanjutnya, hampir sama dengan soal sebelumnya ya. Kita masih membahas tentang tabung. Soalnya adalah, sebuah tabung memiliki diameter sama dengan 10 cm. Dan tingginya adalah 12 cm. Yang ditanyakan adalah, volume bangun ruang tersebut adalah. Nah, jadi di soal kali ini sama-sama membahas tentang tabung dan yang ditanyakan juga tentang volumenya ya. Oke, kita bakal bahas jawabannya sama-sama. Nah, jadi hampir sama dengan pembahasan sebelumnya. Rumus yang digunakan adalah V sama dengan V dikali R pangkat 2 dikali T. Namun yang membuat beda di sini adalah V-nya kita menggunakan 3,14. Karena 5 tidak bisa menggunakan V dari 22/7. 22/7 digunakan hanya untuk jari-jari yang memiliki kelipatan 7. Jadi di sini kita menggunakan 3,14. Maka V sama dengan 3,14 dikali 5 pangkat 2 dikali 12. Dan didapatkan hasilnya V sama dengan 3,14 dikali 25 dikali 12.
Kemudian V sama dengan 3,14 dikali 300, maka hasilnya adalah V sama dengan 942 cm persegi. Nah, selanjutnya soal yang kelima, kita akan membahas tentang jaring-jaring kubus. Nah, di sini terdapat 3 jaring-jaring kubus. Oke, dan pertanyaannya adalah, manakah di antara ketiga jaring-jaring ini yang memiliki alas dan tutup dengan benar? Nah, jadi bisa dilihat di nomor 1 ini alas dan tutupnya jika disatukan menjadi sebuah kubus, maka tidak akan bertemu alas dan tutup dengan benar. Alas dan tutupnya malah akan menjadi berdampingan, tidak letaknya di atas dan di bawah. Kemudian kita lanjut ke yang nomor 2. Di nomor 2 ini jika kita membuat menjadi bangun kubus, maka nanti akan bertemu alas dan tutupnya. Oke, kita simpan dulu jawaban nomor 2 ya. Selanjutnya nomor 3. Nah, di nomor 3 ini tidak akan bertemu antara alas dan tutupnya jika nanti disatukan menjadi sebuah bangun balok. Kubus. Nah, jadi jawaban yang benar itu adalah nomor 2 ya. Oke, selanjutnya untuk mengulang kembali di soal nomor 1 tadi terdapat sebuah balok yang tersusun dari kubus-kubus satuan, yaitu kubusnya seperti ini. Nah, bisa dilihat tadi kan hasilnya 27, itu dari 3 kali 3 dikali 3. Nah, jadi diambilnya dari ini terdapat 3 kubus satuan. Oke, dan ke atas ini ada 3. Oke, kemudian ke belakang ini juga ada 3. Nah, jadi itulah mengapa tadi hasilnya 3 dikali 3 dan dikali 3. Maka didapatkan hasilnya 27. Nah, itu tadi pembahasan 5 soal yang berhubungan dengan bangun ruang untuk SD di kelas tinggi. Semoga pembahasan soal-soal tadi dapat membantu teman-teman semua dalam mengerjakan soal ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!